Mantap. Kecanggihan keunggulan dari pulpen masker ini ternyata nanti ada alat radio komunikasi. Di bawah bisa ngomong, ke atas bisa nerima. Maris adalah instruktur film kodok. Sahabat Kuaci, apa kabarnya? Kembali saya bersama Wak Mancil. Minggu yang lalu saya meliput Wak Mancil tentang Sidemount ya, yang insya Allah nanti akan cepat tayang. Dan Sidemount itu menggunakan 2 silinder kedua tabung di bawah ketiak, dan itu sangat unik karena saya baru melihat langsung Wak Mancil bagaimana cara dia mengarahkan, mengajarkan, dan memperkenalkan alat itu untuk Sidemount. Jadi ada beberapa footage yang dikirimkan ke saya aktivitas Wak Mancil di saat dia masuk ke dalam gua-gua dengan menggunakan 2 silinder 2 tabung itu sangat menarik banget. Dan alhamdulillah informasinya sekarang ini bahwa makin banyak sahabat Kuaci yang berminat untuk ikut trial Sidemount ini, dan semoga Sidemount makin populer. Sidemount ini makin populer melalui tangan Wak Mancil. Yeah. Karena Wak Mancil dia nggak pernah mau sok tahu, ada ilmu baru dia belajar. Walaupun kalau di fun dive dia udah termasuk kategori diving itu, dia termasuk sudah instruktur malah, mungkin lebih dari itu. Cuman ada hal yang baru dia selalu pelajari. Nah setelah dia pelajari itu, dia kasih lagi ke orang lain untuk belajar. Jadi kita Wak Mancil tidak pernah pelit dengan ilmu. Tapi ingat, itu nggak gratis ya, nggak gratis. Bukan berarti bahwa Wak Mancil memberikan itu nggak gratis. Oh gratis, enggak. Banyak sekali harus ada dipikirkan. Kalau ilmu Wak Mancil memberikan gratis, tetapi peralatan, ya, kolam, dan hal yang sifatnya berbau tentang scuba gear itu pasti kita sewa. Nah hari ini kami akan membahas dengan Wak Mancil tentang apa itu full face masker. Nah, full face masker Wak Mancil ini beberapa hari lagi, insya Allah tanggal 16 Selasa Besok Januari 2021 ini Februari, dia akan Februari 2021 ini dia akan melakukan trial juga dengan beberapa orang yang untuk belajar tentang full face masker ini. Nah, Wak Mancil, kita langsung aja. Sebenarnya apa itu full face masker ini? ya, full face mask itu sebenarnya masker yang menutup penuh ke muka kita. Ini seperti ini, Pak. Jadi masker yang, kalau masker biasa kan cuma menutup hidung doang. Nah, kalau ini menutup sampai semua, sampai mulut. Gitu. Lalu kelebihannya apa? Kelebihan dari ini adalah kita bisa napas biasa dengan hidung. Ya, dengan hidung kita napas. Kalau kita pakai mulut malah kita nanti keracunan karbon monoksida karena dia ada saluran sendiri untuk pembuangan. Kalau kita menggunakan mulut, dikhawatirkan ada keracunan monoksida. Iya, karena beda salurannya udah ada beda sendiri dia. Mulut kemana, hidung kemana. Oh gitu. Gitu. Jadi buang pakai hidung, jadi dia otomatis kebuang. Kalau pakai mulut malah ntar ngumpul di sini karena beda saluran. Beda lagi, Pak. Iya, gitu. Terus ini nggak pernah fogging, hampir nggak pernah fogging pakai ini. Nggak pernah fogging. Nggak pernah fogging. Jadi dijamin nggak pernah mask piring karena dia kan free flow masuk udaranya, jadi dia embunnya hilang terus di sini. Ya nggak fogging lah ya. Iya, nggak fogging. Jadi embunnya itu nggak mungkin hilang. Nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada di sini. Kan biasa, ya. Kecuali kita yang pakai itu, yang biasa, yang masker yang biasa menggunakan tutup hidung itu, itu pasti harus masker keliling. Iya. Karena kan kalau yang itu kita terpisah ya, mulut sama hidung. Terus kalau kita napas, karena perbedaan suhu di luar sama di dalam, di luar dingin, di dalam hangat, gitu kita napas langsung berembun kan? Iya betul. Iya. Kalau ini
kita napas biasa pakai mulut, nanti kan ada free flow, dia akan bersihin si embunnya. Oh, kerumitannya apa, Pak? Kesulitan ini cuman di awal-awal nyoba aja. Berarti harus adaptasi dong. Betul, harus tetap latihan. Makanya ada sertifikasi segala macam. Biasalah hal-hal baru mesti latihan, waduh. Betul, memang nggak mungkin kita langsung coba, nggak mungkin bisa. Kalau kita tidak adaptasi, kita nggak dapat ilmu. Betul. Hal itu pasti lagi, Bu. Kenapa, Pak, kita harus mensosialisasikan FFN ini? Masker ini menurut saya cukup enak, nyaman gitu. Kita pakai karena kita napasnya pakai hidung. Gitu. Jadi kalau teman-teman tadinya udah pakai masker biasa, pakai masker ini akan lebih enak untuk di laut. Terus pandangannya lebih luas. Ini kan clear semua kan? Jadi kita bisa melihat lebih luas pandangannya. Di dalam itu apa aja, Pak? Scuba-nya, gear-nya apa aja sih dalam ini? Di dalam ini regulatornya, second stage-nya. Oh, ini second stage-nya? Iya. Oh, kan berarti nggak bisa berbagi, Pak? Nggak bisa berbagi kalau pakai ini. Gitu. Kita cuma bisa berbagi pakai nanti ada istilahnya ada kabel ini, selang ini. Ada housingnya? Iya. Gitu. Nanti kita praktekin di kolam. Di kolam? Iya. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi masker ini ternyata lebih nyaman dibanding dengan masker yang biasa kita pakai untuk fun dive kayak gitu? Betul. Nah, ini fungsinya untuk apa, Pak? Masker ini untuk sebagai salvet atau memang untuk pandai atau rekreasi gitu? Ini untuk rekreasional juga enak. Enak. Rekreasional enak, buat ngesar mungkin lebih enak karena kita kelindung semua muka kita kan. Misalnya ada bakteri atau apa, dia bisa sampai ke muka dan mulut kita. Jadi ini clear, totally clear. Air nggak masuk. Ini kacanya kaca apa, Pak? Kaca biasa atau kaca apa? Kaca khusus? Kaca seperti bahan masker yang dimodif betul-betul. Iya, dimodif seperti ini. Oh, sahabat Kuaci, memang setiap ada ilmu baru itu tidak mungkin langsung bisa. Kita biasa bawa mobil manual ke mobil matic pasti ada adaptasinya. Betul. Nah, jadi tidak mungkin kalau ada orang langsung memberitahukan bahwa oke, nyaman-nyaman, kalau mancil nggak mau kayak gitu. Pokoknya ini dia punya ilmunya, dia punya apa, lu mau belajar ikut saya ajarin, kalau terjadi apa-apa kan kita tahu terjadi apa-apa. Nah, ini Pak, masalah tetap masalah kita bicara masker. Iya. Dibanding dengan masker yang biasa kita pakai untuk fun dive kayak gitu, lebih boros mana ini dengan itu kalau menggunakan tank, menggunakan tabung? Iya, kalau menggunakan tabung ini jelas lebih boros karena udaranya lebih banyak kita menghisapnya dengan ini. Pakai ini udaranya sedikit free flow, jadi ya otomatis dia memancarkan udara tersuap. Ya otomatis jadi lebih boros. Oh gitu. Nah, dengan side mount boleh nggak pakai? Bisa aja. Cuman kita kalau side mount kita mesti beli ada alatnya lagi yang khusus. Tambahan lagi? Tambahan buat switchnya. Karena kita nggak mungkin ganti-ganti regulator. Kalau side mount kan ganti-ganti regulator kan? Dengan 2 regulator. Nah, kalau ini tinggal switch. Ada lagi selang switchnya di sini. Oh. Jadi begitu kita switch, pindah ngisep yang sini. Kita switch, pindah ngisep yang sini. Oh gitu. Kalau misalnya yang manual kan kita ganti, ya kan, ganti regulator, habis itu ganti lagi. Nah, kalau ini pakai ini cuma satu, kita cuma switch dari sini. Oh gitu ya. Iya. Apa sih, Pak, keunggulannya, Pak? Yang sangat unggulan lagi apa lagi selain dia bawa lebih nyaman kalau kita gunakan, pandangan jadi luas. Ya kan, tidak akan fogging. Ya. Apa, Pak, sebenarnya, Pak? Selain itu keunggulannya apa lagi? Keunggulannya lagi kita bisa berbicara, bisa teriak. Kalau misalnya pakai ini kan kita, ini, gitu kan ya. Tapi kalau dengan ini kan mulut kita bebas. Kita bisa sambil ngomong teriak ke teman misalnya dekat itu bisa dengar. Cuma teriakan doang ya? Iya, teriakan doang. Dan ini sebenarnya ada alat komunikasinya lagi di sini. Cuma saya kebetulan nggak bawa. Ada radio, bisa pakai radio komunikasi. Oh. Pasang di sini, bisa nyambung ke sini lagi, bisa nyambung ke permukaan. Wih, ini ide yang mantap nih. Artinya kalau nanti ada event yang kalau misalnya ada orang mau event ke dalam laut, lebih baik pun menggunakan ini aja. Jadi antar penyelam itu bisa berkomunikasi. Betul. Kalau menggunakan radionya, radio komunikasi. Radio komunikasi. Itu wireless nggak? Wireless. Lalu dia nggak dibawa ya alatnya? Iya. Besok lah di kolam besok bawa. Iya. Cuman tidak semudah seperti di darat. Kalau kita ngomong nih jelas kan? Karena kita di air ngomongnya mesti pelan-pelan misalnya. Saya butuh. Jadi jangan saya butuh gini-gini. Nah, nggak denger tuh yang di atas. Jadi mesti pelan-pelan sekali ngomongnya. Karena di dalam air ya.
beda. Artinya pemancar di atas, receivernya di atas. Ya, receiver di atas. Di sini juga misal antara dua diver ini bisa dengar juga, bisa ngomong juga. Dengan menggunakan receiver di atas. Iya, di atas. Jadi di atas juga bisa dengar. Gitu. Nah, dia sistem radionya tuh kayak getaran ya, Pak. Jadi suaranya yang bergetaran. Jadi kalau ngomongnya cepat agak susah didengar. Dia pelan-pelan mesti ngomongnya. Nempelnya di mana, Pak, itu? Nanti di kuping sebelah kiri. Oh, waduh. Selama ini saya sangat gaptek. Ya. Yang saya tahunya dulu waktu acara di mana lupa gitu kan, ada orang wawancara dia langsung udah bawah laut, kalau nggak salah si Prita Laura kalau nggak salah. Ya, Prita Laura. Ternyata dia monolog tuh. Cuma dia sendiri kan? Iya, dia sendiri. Ya, nah kalau ini udah canggih ini. Canggih. Cuman kekurangannya ya kalau si yang wawancara itu kan dia bisa ngomong langsung kan ya. Kita nggak bisa ngomong begitu ya jadinya. Paling ya tetap nanti nggak bisa live juga ya. Saya rasa kalau dengan menggunakan bahasa yang tidak terlalu cepat, ya bisa. Asal pelan, makanya nanti kalau saya ada event di bawah laut, ini bisa dia bicara asal pelan-pelan, terarah. Ya. Dan nanti kalau dia mau ngomong seperti yang apa namanya, Pak, kayak untuk tulisan caption papan gitu kan? Iya, nah, betul. Kalau kita istilahnya namanya teleprompter gitu. Ya. Nah, jadi tulis aja ngomongnya. Nah, ngomong gini-gini nanti ada yang meng-guiding untuk presenter itu ngomong. Iya, betul. Saya penasaran tuh, Pak, yang kalau dia bisa berkomunikasi, Pak. Keren juga, Pak, ini, Pak. Keren. Besok kita coba di kolam. Di kolam, bawa juga alatnya. Iya. Kayaknya wawancara ini nggak terlalu panjang ya. Yang paling utama besok faktanya bahwa harus ada di kolam itu lebih detail. Betul. Karena kita langsung menyentuh di situ. Kita cuma memperkenalkan bahwa ini adalah namanya full face mask ya. Jadi kita menggunakan ini alatnya nih. Ini produk kita tuh luar. Produk luar, Pak. Kita belum bisa bikin. Belum bisa. Iya. Yang menggunakannya siapa aja, Pak, selain ini? Banyak yang menggunakan ini biasanya buat beberapa orang tertentu ya, karena ini lumayan mahal, Pak. Satunya di atas 10 juta. Ini? Iya. Jadi orang-orang tertentu yang memakai ini. Klub-klub cuma kita aja punya? Family Diver Jakarta aja? Ada beberapa mungkin, saya nggak tahu persis. Itu. Cuman bukan family Diver Jakarta sudah punya berapa unit? Kita sudah punya 4, jadi buat ngajar kalau ada murid, buat specialty bisa. Oh, udah gampang kalau iya, gitu. Udah gampang. Kayak waktu Wak Mancil ngajarin Sedmon. Betul, ngajar Sedmon. Punya 3 atau 4? 3? Ada 3. 3 ya? Oh. Punya 3, dia punya 3 tuh. Iya. Punya 3 pelampung. 3 set. 3 set. Jadi, pelampung sama regulatornya udah siap pokoknya. Udah siap, pokoknya udah satu. Udah pokoknya kalau mau Sedmon ke FDG deh, Wak Mancil yang ngajarin. Iya. Bener, gua lihat bener. Nah itu, Pak, sekarang katanya kalau mata minus boleh, Pak? Boleh. Ya, di sini keunggulannya juga ya, dia ada kacamata tambahan sebenarnya. Cuman berhubung saya nggak pakai kacamata, saya jadi nggak beli. Dia ada kacamata nempel di sini nanti, dipasang di sini. Nah, lebih enaknya dari full face mask itu. Kacamatanya nempel di sini, di dalam. Ini, Pak, jelasin, Pak, atu-atu fungsinya apa? Oke, kalau ini karena ini udah dimodifikasi ya. Ini surface air valve ya. Jadi kalau kita napas sebelum nyebur, kita buka di permukaan artinya. Supaya kita nggak ngisep udara yang di tank. Kan sayang kan kita isep biar nggak boros. Begitu kita mau nyebur, langsung kita tutup. Kita langsung menghirup napas yang udara yang di tank. Seperti itu. Yang berikutnya, yang ini regulator biasa ya, second stage. Ini ada ports-nya, bisa kita pencet. Yang ini selang ke tank. Ini selang ke tank ya. Selang ke tank. Ini selang ke tank. Ya, ini selang ke tank. Yang ini setelan untuk sirkulasi udaranya. Bukan, setelan buat mengatur keluarnya udara. Iya, isapan udara. Jadi mau dientengin, mau diberatin seperti ini. Kayak regulator biasa. Iya, kayak regulator biasa. Yang di sini buat radio komunikasi. Oh, ini radio komunikasi. Iya, ntar ini kita copot. Nanti radio komunikasi kita pasang di sini. Plug. Itu. Radio komunikasinya? Iya, di dalam. Di dalam ntar pasang sini, set.
ini udah dilepas ya, nggak pakai ini lagi. Ntar pakai yang punya radio, ntar dinyambung ke sini. Nah di sini ada kayak transmitternya di sini buat ngedengerinnya di sini. Jadi mic-nya ada di bawah, di dalam sini. Mic-nya ntar, mic-nya radio. Gitu. Dan yang ini buat kita ekualisasi nih. Nah ini beda-beda setelannya, Wak. Kontur tubuh kita, muka kita kan beda-beda nih. Jadi nanti posisinya akan beda-beda tiap orang. Jadi mesti kita setel dulu. Sebelum kita turun, kita pasti akan nyetel ini dulu setiap orang. Buat kita memudahkan ekualisasi, karena ini nanti hubungannya ke hidung, lubang hidung. Iya. Oh jadi kan ada 2 lubang nih, Pak? Iya. 2 lubang itu 2 lubang hidung juga? Betul. Itu maksudnya iya, kan? maksudnya. Biar kita mudah ekualisasinya kan? Iya. Oh, bagusan ini dong berarti. Gitu. Lebih nyaman dong kita ada. Kan bingung kan mau ini ekualisasinya gimana? Kalau biasanya kan masker pakai tekan hidung. Ini gimana ya? Nah, ya itu. Kita tinggal pakai ini, tekan aja. Gituin. Nanti ini nutup ke lubang hidung, baru kita ekualisasi. Oh, sebenarnya ya mau adaptasi sih. Iya, makanya perlu adaptasi. Ini namanya sama kan? Sama, beda warna aja. Sama kuaci. Saya lupa ya kata ada satu tweet kata orang-orang begini. Ilmu itu didapat dengan banyak cara. Tapi orang itu jadi bodoh di saat dia merasa dia pintar sendiri. Nah, untuk itu kalau kita ingin belajar dengan orang yang tahu ilmunya. Sekarang nih masalah bentuk full face mask. Ya, ini berarti kita coba datanglah ke FDG Family Diaper Jakarta di Jalan Radar Auri Cibubur. Ya. Di sini ada depan tuh ada ikan paus kok bentuknya. Ikan paus nempel di tembok. Semua rumah baru itu boleh nempel di tembok. Iya, saya sempat kaget juga lupa ada nempel di tembok nih ikan paus. Nekat juga tuh ikan paus. Hebat juga dia ada paus bisa nempel di tembok ya. Hebat makanya. Kalau dugong kayak Mang Berry. Nah, sahabat Kuaci, besok insya Allah saya akan ambil semua praktek yang ada di trial tentang ini di kolam renang Tribhuwana Bever komplek Kopassus Cijantung. Nah, besok tuh pasti full, atraksinya besok ada. Kenapa? Pokoknya seru. Pokoknya pasti seru. Ini yang jelas ini beda dengan masker yang digunakan oleh orang-orang salvet. Padahal boleh juga dipakai salvet ya. Oke. Untuk salvet boleh kan, pekerja bawah laut boleh kan? Bisa, cuman pekerja bawah laut beda dia. Bisa juga sih. Dia lebih kayak dia lebih besi semua kan gitu. Cuma cara konsepnya sama kan? Prinsipnya hampir sama. Maksud saya prinsip ini gearnya sama? Iya, hampir sama. Cuman ini khusus rekreasional. Gitu, diperuntukkan untuk rekreasional. Kedalaman berapa sih? Terserah, bisa aja. Jadi ini bisa digunakan dengan 2 tabung bisa. Cuman harus tambah lagi ada 1 alat untuk memindahkan ini. Kalau kemarin kan 2 tabungan tetap menggunakan segmen kemarin dengan 1 masker yang biasa, ya kan? Tapi dia ada tambah lagi, dia ada 2 regulator. Dia lebih gampang ceknya gitu. Kemarinnya saya lihat anak-anak yang trial segmen aja senang banget tuh. Senang banget, saya senang wawancaranya. Besok kita wawancarin lagi deh orang-orangnya. Berapa orang besok, Pak? Belum aku tanya lagi, mungkin baru 4 kalau nggak salah, Pak. Baru 4 iya. Dikit dong, banyak. Iya, mudah-mudahan mereka datang juga, benar-benar datang. Oh iyalah. Kayak kemarin. Kayak kemarin itu bilang 5, bilang 3, 5. Iya 5. 5. Yang kemarin ulang lagi praktek lagi, datang 5 lagi. Udah enggak, 5 total. Tetap 5. Tuh. Hah? Dan udah banyak yang minta lagi, Wak. Yang orang lain pengen nyobain. Alhamdulillah, amin. Iya. Tuh kan. Ini kerjaan kalau misalnya memang kan banyak orang nanya begini sama saya share ke grup-grup kan. Di grup aku ada berapa puluh saya punya. Saya share semua tuh segmen itu walaupun sedikit. Belum saya bikin itu yang 5, 6 titik sepotong-potong saya share ke mereka. Mereka tertarik, Pak. Tertarik benar. Iya. Saya bilang saya arahkan ke sini. Terutama profesor doktor siapa ya kemarin. Dia orang yang sains. Biologi. Dia biasa nyelam tapi dia menggunakan 1 tank. Nah ini nanti coba deh gue. Kalau nggak salah di Cisarua dia sekarang. Bener Mas, segmen itu menarik. Malah cerita segmen. Ini kan. Ya
Ya kalau saya promo tentang Sandborn sah-sah saja, karena saya kan di bagian saya kan seneng gitu loh maksud saya. Iya. Bukan berarti Benar. gitu. Oh ya udah, nanti ini dia, oh ini udah kebuka ya. Ada ya di Ya, untuk radio. nanti dipasang. Artinya untuk radio ini nanti radio komunikasi nanti dia nempel langsung tertutup juga kan? Iya, tutup. Jadi kan airnya nggak masuk. Iya. Baik, sahabat Kuaci, hanya 5-6 pertanyaan tadi. Durasi kita masih panjang. Besok akan kita habisi di acara kolam. Besok pun pasti ada wawancara lagi, karena kan situasinya kan bisa lebih bagus. Hari ini kenapa saya wawancara duluan Wak Mancil? Minimal sebelum dia basah belum apapun udah kelihatan dulu nih yang namanya full face masker ini kan. Jadi kelihatan apa yang dipakai, nama ini dan semuanya. Dan besok pun penambahan lebih bagus. Minimal informasi, edukasi dan informasi yang informatif ini udah dapat di hari ini. Betul. Untuk besok. Jadi kami tidak memberikan penjelasan yang sifatnya tidak fakta dan tidak valid. Jadi Wadul Channel selalu memberikan informasi fakta dan berimbang. Baik sahabat Kuaci, karena biasa Wak Mancil adalah praktek dan dia langsung nyebur, dia lebih kenceng kalau memberikan informasi itu di saat dia di air. Karena itu masuk julung-julung. Wah, satu lagi Pak. Apa tuh? Ya kan, sebaiknya pengguna dalam penyelaman ini, saya misalnya yang harus dilakukan pertama tuh apa? Sehat dulu kali ya. Udah pasti sehat untuk menyelam. Ya. Sertifikasi nggak berpengaruh. Hah? Sertifikasi nggak berpengaruh. Sertifikasi open water. Minimal open water. Gitu. Oh. Jadi kalau udah open water, udah biasa, udah tahu menyelam, bisa pakai ini. Sama kayak segmen kemarin Pak? Sama. Sama. Artinya, berarti tidak sulit dong. Nggak sulit. Nggak sulit. Jadi open water aja boleh loh. Udah. Open water silakan. Lo mau belajar silakan. Iya. Mesti nyobain lah kayak gini. Mesti biar nyobain. tahu. Mesti nyobain, jangan enggak. Iya. Jangan dengan kayaknya kami berdua begini lalu besok praktek lu nggak nyobain, datang dong kayak biji. Ya, di Jalan Raden Auri Cibubur. Siap. Patokannya ada paus, kalau nggak ada paus berarti itu julung-julung. Baik sahabat Kuaci, wawancara singkat kami akan kami akhiri hari ini. Dan besok akan kami lanjutkan untuk pengambilan gambar trial masker ini di Tribuana Diver di jalan di Komplek Kopassus Cijantung. Salam sahabat Kuaci dan terima kasih.